Perkenalkan, nama saya Antonius Kristiantoro, kelas 93 nomor absen 05. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang proses terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Untuk mudah memahami fenomena ini, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu gerhana dan istilah-istilah penting yang digunakan. Kita mulai dari definisi gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi yang terjadi apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan benda angkasa lain. Mengacu pada arti atau definisi gerhana, maka gerhana matahari adalah fenomena yang terjadi karena posisi bulan berada di antara matahari dan bumi sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Gerhana bulan adalah fenomena yang terjadi karena posisi bulan yang masuk pada bayangan bumi. Istilah-istilah penting yang harus dipahami untuk pembahasan ini. Yang pertama, umbra. Umbra adalah bayangan inti. Yang kedua, penumbra. Penumbra adalah bayangan samar. Ketiga, revolusi. Revolusi adalah perputaran benda mengelilingi benda lain sebagai pusat dalam jalur atau orbit tetap. Setelah memahami semua ini, mari kita menuju ke alat peraga. Inilah alat peraga sederhana yang saya buat. Ini senter sebagai matahari. Ini kertas sebagai bulan. Ini bola plastik sebagai bumi. Mari kita mulai pembahasan ini dengan mematikan lampu terlebih dahulu agar kelihatan jelas. Kita mulai dari gerhana matahari. Ini adalah gerhana matahari. Posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Proses terjadinya gerhana matahari dimulai karena revolusi bulan terhadap bumi sampai posisi bulan berada di antara matahari dan bumi. Bayangan bulan jatuh di permukaan bumi yang disebut umbra dan penumbra. Umbra adalah bayangan yang apabila kita tarik garis dari matahari melewati bulan dan jatuh ke permukaan bumi berbentuk kerucut. Penumbra adalah bayangan yang ditarik dari sisi atas dan bawah matahari, menyilang melewati sisi atas dan bawah, jatuh ke permukaan bumi. Ada 3 macam gerhana matahari. Yang pertama, gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian tampak di daerah penumbra. Gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin tampak di daerah umbra. Yang membedakan gerhana matahari total dan gerhana matahari cincin adalah jarak bulan ke bumi. Gerhana matahari total akan terjadi apabila jarak bulan dekat dengan bumi. Gerhana matahari cincin terjadi apabila jarak bulan jauh dari bumi, sehingga apabila dilihat dari bumi di daerah umbra, bulan tidak dapat menutup semua permukaan matahari. Ini semua terjadi karena adanya revolusi bulan terhadap bumi berbentuk elips. Nah, ini bagaimana terjadinya gerhana matahari. Sekarang, bagaimana terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan, posisi bumi berada di daerah matahari dan bulan.
atau disebut bulan masuk ke dalam bayangan bumi. Ada dua jenis gerhana bulan, yaitu gerhana bulan total dan gerhana bulan sebagian. Inilah gerhana bulan sebagian, dan inilah gerhana bulan total. Dari pembahasan tadi, kita ambil kesimpulan. Pertama, gerhana matahari terjadi karena apabila bulan berada di antara matahari dan bumi. Kedua, gerhana bulan terjadi karena posisi bumi berada di antara matahari dan bulan. Ketiga, terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan, terjadi karena revolusi bulan. Nah, itu tadi bagaimana terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan. Sekian dan terima kasih.